Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan tentang bab induksi matematika. Ini merupakan bagian yang kedua. Nah, di bagian yang kedua ini kita bicara tentang keterbagian. Oke, jadi ini merupakan materi yang agak tricky sebetulnya karena banyak bermain aljabar. Nah, sebelumnya kita ingatkan dulu kemarin atau di pertemuan yang pertama itu ada 3 langkah untuk melakukan pembuktian induksi matematika. Yang pertama kita akan tunjukkan benar untuk n sama dengan 1 ya. Kemudian kita asumsikan, kita anggap benar untuk n sama dengan k. Dan yang ketiga kita akan buktikan, kita akan tunjukkan benar untuk n sama dengan k plus 1. Jadi ada 3 langkah, ini n sama dengan 1, n sama dengan k, dan n sama dengan k plus 1. Ini ya kuncinya. Oke, langkahnya sangat mudah, tetapi nanti di soal-soal ini agak tricky ya. Harus teliti, harus kreatif ya. Oke, contohnya kayak gini. Buktikan bahwa 3 pangkat 2n min 1 itu habis dibagi 8 untuk setiap n bilangan asli. Langkah pertama sangat mudah sekali, kita akan buktikan untuk n sama dengan 1. Dimasukkan saja ya, n-nya dimasukkan, diganti sama dengan 1. 2 kali 1, 2, 3 pangkat 2, 9, ya kan? 9 kurangi 1, 8. Nah, 8 itu kan habis bagi 8, ya kan? Sudah jelas ya, karena 8 itu pasti habis bagi 8. Bisa dibagi 8. Kemudian untuk n sama dengan k, kita asumsikan bahwa, ini ya, jadi n-nya kita ganti dengan k. Berarti 3 pangkat 2k kurangi 1. Ini kita asumsikan benar, atau kita asumsikan, kita anggap ini bisa habis dibagi 8. Itu langkah yang kedua. Nah, langkah yang ketiga ini yang utamanya di sini. Kita masukkan untuk n sama dengan k plus 1. Oke, jadi yang ada n-nya tadi, n yang ada 3 pangkat 2n tadi ya, n ini kita akan ganti dengan k plus 1. Jadinya adalah 3 pangkat 2k plus 1. Jadi ini kita kalikan ya, distributif. Berarti 3 pangkat 2k plus 2. Ya, karena 2 kali 1 kan 2. Kemudian ingat sifat dari pangkat ya. Kalau ada a pangkat m dikali a pangkat n, jadinya adalah a pangkat m plus n. Nah, di sini kan ada 3 pangkat 2k plus 2. Berarti ini bisa kita pecah menjadi 3 pangkat 2k kali, ya titik ya kan, kali kan, kali 3 pangkat 2. Jadi menggunakan sifat eksponen yang sudah dipelajari di kelas 9 dan juga kelas 10. Oke, sekarang 3 pangkat 2 kan 9. Nah, di sini kuncinya. Di sini trikinya. Kita harus jeli. Jelinya di mana? Kita harus fokus pada langkah kedua tadi. 3 pangkat 2 k min 1. Sekarang kita harus mengubah bagaimana caranya agar nanti di sini itu bisa terdapat, bisa mengandung 3 pangkat 2 k min 1. Nah, ini kan ada 9-nya. Lupa ini sudah 3 pangkat 2k, tapi kok ada 9-nya. Nah, ini sudah min 1. Berarti harus kita keluarkan ini 9 nih. Bagaimana cara mengeluarkannya? Berarti kita perlu mengubah 1 ini menjadi 9. Karena kalau ini jadi 9, nanti ini bisa kita faktorkan. Jadinya 9 kali 3 pangkat 2k min 1. Nah, ini kan sudah sama dengan yang di sini. Ya kan? Jadi ini kita harus mengubah 1 ini menjadi 9. Itu triknya di situ. Nah, sekarang bagaimana ya caranya? Nah, caranya min 1 menjadi 9 gampang. Kita kurangi dengan 8. Ya kan? Karena kalau kita kurangi 8 kan jadi negatif 9. Loh Pak, apakah boleh? Boleh, asalkan kita tambah juga dengan 8. Ini kan, dan ini triknya. Kita tambah dengan 8. Kan nggak masalah, jadi nggak impas nanti. Ya. Oke, seperti itu kuncinya ya. Jadinya kayak gini. Nah, kita tahu bahwa min 1 min 8 itu kan jadi min 9 kan ya. Ini kan min 9. Plus 8-nya tetap ya. Nah, kalau sudah seperti ini kan sama-sama 9. Ini bisa kita faktorkan. Jadinya 9-nya ditaruh di luar, jadinya 3 pangkat 2k kurangi 1. Oke, ini nggak usah pakai titik ya, karena titiknya sudah hilang. 8-nya tetap. Nah, sampai sini kita tahu bahwa tadi yang di kotak di langkah pertama tadi 3 pangkat 2 k min 1 kan habis dibagi 8 nih. Ya kan? Ini habis bagi 8. Terus angka 8 ya juga habis bagi 8. Nah,
Habis dibagi 8 ditambah habis dibagi 8. Pasti juga dua-duanya habis dibagi 8. Sudah pasti. Sehingga terbukti. Jadi di situ ya. Jadi setiap soal ini ada trikinya. Tapi kita itu mengacunya pada langkah yang kedua. Oke, biar lebih paham kita lanjutkan lagi di contoh berikutnya. Buktikan bahwa n pangkat 3 ditambah 2n itu habis dibagi 3 untuk setiap n bilangan asli. Jadi kalau tadi nomor 1 n-nya itu ada di pangkat, sekarang n-nya ada di bawah, lebih mudah ya. N sama dengan 1, kita masukkan saja. Berarti n-nya kita ganti 1 pangkat 3 1, 2 kali 1 2. 1 tambah 2 3. 3 apakah habis bagi 3? Jelas. Ya, benar. Langkah yang kedua, kita akan asumsikan benar atau berlaku untuk n sama dengan k. Berarti n-nya kita ganti dengan k. K pangkat 3 plus 2K. Ini diasumsikan dianggap habis dibagi 3. Langkah 1 dan 2 saya yakin tidak ada masalah. Langkah yang ketiga ini membutuhkan kemampuan yang kreatif ya. Kita masukkan n sama dengan K plus 1. Berarti K plus 1 pangkat 3 plus 2K plus 1. Oke. K plus 1 pangkat 3 ini berarti aljabar ya. K plus 1 pangkat 3 itu artinya K plus 1 dikali K plus 1 dikali K plus 1. Jadi ini kita kalikan, kemudian hasilnya kita kalikan lagi dengan K plus 1. Ya. Atau juga kita bisa menggunakan segitiga Pascal. Ya, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Ini adalah koefisiennya. Berarti ini adalah kita gunakan yang di sini, karena pangkat 3. Berarti K pangkat 3 plus 3K kuadrat plus 3 lagi ya, 3K. Jadi pangkatnya semakin turun. K pangkat 3, K pangkat 2, K pangkat 1. Ini K pangkat 0 ya, 1. Ini kalau kita menggunakan Pascal. Kalau masih bingung bisa menggunakan ini. Sehingga hasilnya adalah ini. Yang biru ini ya. Nah, ini. Oke. Ini saya hapus dulu biar tidak mengganggu pemandangan. Tapi yang jelas kalian tahu arahnya atau caranya seperti ini. Oke, langsung saja berikutnya kita akan fokus di langkah yang kedua tadi ya. Oke, ini kita buka kurungnya ya. Sekarang kita akan fokus pada langkah yang kedua. K pangkat 3 plus 2K. Oke, K pangkat 3 sudah ada. 2K ada nggak? Ada, ini. Berarti sudah gampang ini ya. Nah, ini kita taruh aja, 2K-nya kita taruh di sini mendekati. Nah, biar kelihatan jelas bahwa K pangkat 3 plus 2K ini kan habis dibagi dengan 3 ya. Itu berdasarkan dari langkah yang kedua. Oke, kayak gini kan. Ini tambah aja nih. 1 tambah 2 kan 3. Berikutnya, ya ini kan sudah jelas habis bagi 3. Berikutnya yang di sebelah kanan. Ini kalau kita faktorkan 3-nya, kan bisa kan dikeluarkan 3-nya, ya kan 3-nya keluar. Nah, sampai sini kita sudah paham bahwa yang pertama ini tadi adalah habis dibagi dengan 3, ya kan. Kemudian ini, loh ada angka 3, pasti juga habis bagi 3, ya kan. 3 dikalikan berapapun, kalikan bilangan asli maksudnya, pasti juga habis bagi 3. 3 kali 4 pasti habis bagi 3, 3 kali 100 habis bagi 3, semuanya. Makanya ini adalah ini bisa dibagi habis bagi 3 karena ada perkalian dengan 3. Ya, dan K-nya adalah bilangan asli ya. Kalau K-nya bilangan pecahan desimal nggak bisa. Kan K itu kan sama dengan N tadi bilangan asli. Berarti terbukti. Oke, langkah yang kedua, soal yang kedua insya Allah mudah. Sekarang yang ketiga ya. Soal yang ketiga hampir sama dengan yang tadi nomor 1. Cuma di sini N plus 1 ini. Buktikan bahwa 4 pangkat N plus 1 dikurangi 4 ini habis bagi 12. Untuk setiap N bilangan asli. Oke, langkah pertama seperti tadi. Masukkan N-nya sama dengan 1. 1 tambah 1, 2 ya. Berarti 4 pangkat 2, 16. 16 kurangi 4 berapa? 12. 12 apakah habis bagi 12? Iya, pasti toh ya, habis. Sekarang yang kedua, buktikan atau asumsikan N berlaku atau benar untuk N sama dengan K. Kita tinggal masukkan saja. 4 ya, N-nya ganti K. Oke, ini diasumsikan atau dianggap benar atau dianggap habis bagi 12.
Mudah ya, langkah 1 dan kedua gampang. Sekarang yang langkah yang ketiga ini yang harus berpikir kreatif ya, agak tricky soalnya. Oke, kita masukkan N sama dengan K plus 1. N-nya diganti K plus 1 menjadi seperti ini. Kemudian kita buka kurungnya. 1 tambah 1, 2. 4K plus 2, min 4. Oke. Kemudian, nah, bagaimana ya caranya agar bisa 4K plus 1? Oke. Sebelumnya kita pecah dulu ya. Kita gunakan sifat yang tadi ya, bahwa A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, ini kan K plus 2, berarti sama aja dengan 4K kali 4K dikali 4 pangkat 2. Ya. Loh Pak, ini kok ditaruh di kiri? Nggak apa-apa, nggak masalah. Kan perkalian itu berlaku bolak-balik. Oke, ini saya hapus. Oke, berikutnya. Jadi di sini adalah 16 ya. Ini 16, 4 pangkat 2 kan 16. Saya tulis dulu ya. 16, ini 4K, ini min 4. Bagaimana ya caranya agar ini bisa plus 1? Ini bisa plus 1, K plus 1, tapi di sininya tetap 4. Ini tetap 4. Nah, ini harus berpikir kreatif ya. Nah, caranya berarti kita itu harus mengubah ini. Ya. Kita harus mengubah ini agar ada angka 12. Ya, kenapa? Karena angka 12 kan masih bisa habis bagi 12. Nah, ini 16 itu kan sama aja dengan 12 ditambah 4 ya. Nah, ini mengandung angka 12. Nah, kalau sudah kita kalikan. Seret. Nah, oke, jadinya kayak gini. 12 kali 4 kali. Ini kan pasti habis dibagi dengan 12, ya kan? Sementara ini, nah ini kan bisa, ini kan pangkat 1 kan, 4 pangkat 1. Kita tulis saja ini jadi 4 kali 4 pangkat K plus 1, karena ini kan 1. Ya. Nah, ini sudah jelas bahwa ini habis bagi 12. Ini juga habis dibagi dengan 12. Oke, terbukti. Jadi seperti itu ya, untuk pembuktian keterbagian di industri matematika ini, memang kita harus banyak latihan soal ya. Nanti kita akan tahu polanya. Oh, kalau pangkat begini, kalau tidak pangkat seperti ini, nanti arahnya seperti apa. Jadi trik-triknya itu banyak sekali ya, tergantung soal-soalnya. Seperti tadi kan harus kurangi 8 tambah 8. Ternyata ini enggak, ini dipecah. Mungkin ada juga yang menemukan, oh saya enggak pakai cara ini Pak, saya enggak pakai cara 12 sama 4. Saya punya cara lain, enggak apa-apa. Asalkan arahnya itu jelas, nanti akan dibawa ke ini angka yang kedua ini. Begitu ya. Bisa dipahami ya. Oke, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.